Halo majikan, welcome back lagi di teman cerita ya. Karena nih Babu lagi buru-buru riwes sekali kita nih shoot pagi-pagi buta. Hari ini di rumah kalian pada hujan gak nih? Pagi-pagi udah mau hujan ya. Kita mau ada meeting nih, jadi semoga nggak telat ya. Bener-bener macam jadi kayak tanggungan kita nih sebelum kita beraktivitas kita harus beberes dulu bikin video biar kagak di demo. Udahlah ya, kerjaan numpuk ada jadi tambah-tambahin. Jadi langsung aja udah nggak usah pakai babebo begitu. Ini kiriman cerita dari teman kita namanya Angga tentang kejadiannya waktu dia SMP. Jadi Angga ini cerita sewaktu di SMP dia tuh atlet renang. Karena dari kecil dia memang suka banget berenang. Kebetulan di dekat rumahnya itu ada GOR, gelanggang olahraga yang ada klub renangnya begitu. Jadi dari SD nih sudah rutin si Angga ikut klub renangnya tersebut sampai akhirnya pas SMP dia jadi atlet lah. Dan katanya untuk menyesuaikan jamnya itu nggak mudah majikan. Dimana latihannya tuh dari subuh sama sore. Angga ini juga sekolahnya di sekolah negeri biasa ya, bukan sekolah atlet. Jadi setiap hari tuh dia harus bangun subuh buat latihan kalau mau ada pertandingan. Habis itu dia ke sekolah dan pulangnya latihan lagi. Bayangin deh, itu berlangsung setiap hari. Bener-bener butuh dedikasi berarti ya. Ya untungnya Angga ini memang suka ya, walaupun ya berat tapi tetap dia jalanin. Cuma ya ngeluh-ngeluh dikit ada lah kayak kita. Nah, di klub renangnya itu tuh ada juga seorang atlet namanya Mahesa atau biasa dipanggilannya tuh Esa. Umurnya di atas Angga, gengs. Waktu itu Angga kan kelas 2 SMP dan Esa ini kelas 3 SMA. Jadi jatuhnya ya memang senior ya. Angga sendiri kategori kelompok KU2 tuh bilangnya. Sedangkan kalau Esa KU1. Ini dari tadi ada tangting-tangting segala macam, biarin aja ya, kita udah dicariin. Tapi si Mahesa ini tuh bukannya semacam apa ya, sosok yang membimbing atau menjadi panutan bagi kelompok di bawahnya. Perkara dia itu tengil banget majikan. Ya soalnya dia emang jago sih. Dia tuh selalu menang dalam beberapa kejuaraan. Entah itu dapat emas, perak, atau perunggu. Pokoknya dia salah satu apa yang paling sering nyumbang nama untuk klubnya itulah. Dimana si Esa ini diem atau nggak bertingkah itu hanya sama senior lebih di atasnya lagi, kelompok KU senior namanya. Cuma masalahnya jam latihan antara KU5 sampai KU1 tuh. Jadi kalau KU5 tuh yang paling kecil, paling bocil di bawah 10 tahun. Dan KU1 ya kayak si Mahesa ini. Nah itu semuanya berbeda dengan jadwal latihannya KU senior. Jadi mereka semua ya jarang gitu ketemu sama KU senior yang jam latihannya tuh biasanya jam normal, jam 9 sampai jam 12 siang gitu ya. Beda sama KU5 sama KU1 yang rata-rata masih pada sekolah. Jadi ya subuh-subuh sebelum sekolah sampai setelah pulang sekolah tuh sore. Dan pelatih mereka yang bernama Coach Darul nih sepertinya memang kayak membiarkan tingkahnya si Esa ini. Karena tadi dia memang sering juara tuh. Padahal menurut Angga nih kelakuannya Esa itu kadang cukup keterlaluan majikan. Kayak pernah dia nelanjangin orang tuh yang dianggap cupu ya, yang kayak orang-orang dibully gitu di ruang ganti terus diketawain sama yang lain. Habis itu bahasain bekal makanan orang, terus orangnya disuruh habisin makanannya. Ya pokoknya hal-hal yang dilakukan Esa ini jatuhnya pembulian. Sampai-sampai di GOR sana tuh ada satu bilik bilas yang kalau lagi ada Esa di situ, itu bilik nggak boleh dipakai siapa-siapa. Lebih kayak minggirlah semua. Cuma ya buat Angga sendiri, selama dia nggak nyari masalah sama Esa, ya udahlah dia juga nggak mau terlalu ambil pusing ya. Pokoknya kalau dari POV Angga tuh dia suka banget berenang kan. Hobinya ini bisa tersalurkan, tempat GOR-nya juga enak deket dari rumah gitu, nggak perlu effort jualan lama gitu. Semuanya so far so good. Cuma ada satu aja nih minusnya, yaitu ya ada si Esa yang kelakuannya tadi bener-bener bikin nggak nyaman. Iya sabar ya Allah. Di sini dicariin, di sana dicariin, repot banget ya. Padahal di sekolahnya Angga itu tuh jarang atau ada minim bulian dari senior-senior. Tapi giliran ke klub renang kok malah ada gegara satu orang ya ada pembulian begitu loh. Sampai waktu itu nih ada apa ya namanya pertandingan lingkup nasional lah. Dan namanya kalau mau pertandingan itu biasanya jadwal latihannya memang lebih diperketat. Tahu-tahu nih ada anak baru masuk, transferan dari luar kota baru pindah ceritanya, namanya Yovan. Yang mana di kota asalnya nih, Yovan itu juga apa ya, atlet dari klub yang bisa dibilang kayak tandingannya klubnya si Angga ini. Dan dia sama-sama di kategori KU1 tuh, sama kayak si Esa, tapi umurnya lebih muda. Jadi kalau kategori KU1 itu tuh kan dari 16 sampai 18 tahun, gengs. Nah, si Esa ini 18 tahun, tapi si Yovan ini masih baru 16 tahun. Dan Yovan hitungannya juga jago. Sampai-sampai memang Coach Darul ini pelatih mereka kayak happy. Si Yovan ini tiba-tiba masuk di saat klub mereka memang mau ada pertandingan. Jadi bisa mengharumkan bawa nama klub baru lagi nih, nama klub baru lagi. Nama klubnya jadi harum lagi gitu. Selain Esa ada Yovan gitu lah, ada dua dedengkot. Tapi sepertinya Esa nih merasa terancam atau apa ya, merasa tersaingi
bersaing mungkin ya. Soalnya dari awal si Yovan ini juga tidak menunjukkan rasa takutnya kepada si Esa. Sedangkan kalau kelompok yang lain di bawah-bawahnya gitu kan, itu pada takut sama si Esa. Lah si Yovan ini anak baru kok kayak petantang-petantang juga. Ya sebenarnya mungkin semua itu karena si Yovan ini belum tahu cerita apa-apa atau sepak terjangnya si Esa ya, namanya juga anak baru. Jadi awalnya tuh pas latihan, Yovan mandi di bilik punyanya si Esa itu. Ingat nggak kalian? Tadi kan ada bilik bilas yang nggak ada peraturan tertulis sebenarnya ya, yang dibilang kalau ada satu bilik nih khusus buat si Esa doang, nggak boleh dipakai sama yang lain. Ini maksudnya bukan gara-gara itu bilik keramat kagak boleh dimasukin sama orang lain, enggak ya gengs ya. Emang dasar si Esa ini aja kan yang tengil soal berkuasa, jadi nggak ada yang berani pakai itu bilik kalau ada si Esa. Soalnya kalau sampai ketahuan pakai bilik tersebut ya udahlah, abis jadi bulan-bulanan. Kan malas berurusan sama si Esa ya. Ya si Yovan nih sebagai anak baru kagak tahu mungkin kalau ada hal-hal seperti itu di klub tersebut. Mandilah tuh dia di bilik itu tuh pas lagi ada si Esa. Ya langsung dilabrak. Cuma ya itu si Yovan balas dengan kayak, lah emangnya ada peraturan tertulis kalau bilik ini khusus buat lo doang? Gor ini kan tempat umum bro. Intinya tak gentar. Nah si Esa udah kelihatan kesel banget mah di situ. Dan Angga ngeliatnya juga udah takut sendiri nih, gimana nih berantem nih, gimana nih. Situasi di kamar mandi pria itu tuh menegang. Akhirnya Yovan nantangin balik. Udahlah nggak usah adu bacot, kita lomba aja, nggak usah sok jago. Lebih baik kan kita adu skill siapa yang lebih mumpuni gitu loh. Terus selama ini petantang-petantang kan kadang selalu jadi juara. Ya makin panas tuh karena banyak yang melihat kan di situ ya. Jadi sama si Esa siapa takut dijabanin. Jadinya pada balik lagi tuh ke kolam renang buat melihat nih pertandingan antara Mahesa sama Yovan, siapa yang paling cepat itu tuh berenangnya. Yang mana salah satu orang ini jadi wasit, pegang peluit, siap, gitu ya. Dan berdua itu langsung nyebur tuh, dan memang kelihatan dua orang ini tuh jago banget. Susul-susulan tuh mereka tipis banget, tapi akhirnya dimenangkan sama si Yovan dengan selisihnya cuma 0,8 detik. Bayangin, 0,8 detik ya, tapi kan kekalahan tetap kekalahan. Dan Esa, bener-bener marah banget guys di situ, nggak terima dia dengan berbagai alasan ya, sampai tetap mau menonjok si Yovan tuh. Tiba-tiba Coach Darul muncul nih, datang dan langsung melerai membubarkan. Udah pergi gitu. Ya cuma si Esa ini sepertinya tetap tidak terima karena pulang dari sana, maksudnya pas keluar dari gor nih udah nggak ada Coach Darul kan. Lah si Yovan dipukulin sampai cedera. Untuk kejadian sendiri sih kebetulan si Angga nggak melihat dengan mata kepalanya secara langsung ya, karena dia memang langsung pulang perkara kan rumahnya deket. Namun dia dengar nih dari beberapa orang yang memang ngeliat. Dan gara-gara hal itu si Yovan sampai nggak bisa ikut pertandingan gengs karena cedera. Sementara si Esa nih diskors, tapi diskorsnya setelah pertandingan. Jadi kayak sengaja memang si Esa ini disuruh ikut pertandingan dulu gitu loh, sampai akhirnya dia menang tuh, dapat medali perak. Habis itu baru diskors. Ya menurut banyak orang, lah hal itu konyol, kan harusnya ya diskors gak boleh ikut pertandingan juga dong. Cuma ya lagi-lagi waktu itu apa ya, YTTA gitu, yang tahu-tahu aja atas kejadiannya. Dan memang kan kayaknya klub ini dan Coach Darul itu berpihak kepada si Esa ya, dari dulu memang selalu jadi anak emas, makanya petantang-petantang begitu. Ya Angga sendiri sih waktu itu nggak menang ya. Namun abis pertandingan tuh si Angga merasa senang. Karena kenapa? Karena suasana klubnya itu terasa apa ya, tentram gitu. Kan Esa lagi diskors, udah adem ayem nih, kagak ada si Esa. Yovan juga lama-lama keadaannya kan membaik. Cuman sepertinya dia tetap masih dendam nih sama si Esa. Apalagi dianggap tadi kan Coach Darul tuh memihak si Esa. Terlihat banget soalnya kalau si Yovan ini cukup rebel dan kayak membangkang terus sama si Coach Darul ini. Sebel mungkin dia ya. Dan ternyata memang si Yovan ini mengajak beberapa orang untuk protes mengeluarkan si Esa dari klub tersebut. Ya pokoknya si Yovan ini mendekati dan ngajak orang-orang yang memang suka dibully sama si Esa lah, termasuk Angga. Cuma memang si Angga ini menolak karena dia tipe-tipe apa ya, orang yang nggak suka nyari huru-hara lah. Takutnya dia diajak ribut juga setelahnya sama si Esa kan. Mentalnya dia tuh terlalu apa ya, cemen gitu kalau menurut pengakuannya si Angga sendiri. Dan karena hal itu dia jadi semacam ya dijutekin juga lah sama si Yovan. Mungkin dianggapnya provokasi Esa. Udah nih ya, sampai hari dimana skorsannya si Esa ini berakhir. Ujuk-ujuk ya dia kembali masuk latihan seperti biasa. Dan untuk Angga itu hal yang menyebalkan ya, karena ketentraman di gor ini jadi balik ke mode awal. Bener aja gengs, di hari pertama si Esa baru masuk lagi nih, dia langsung kembali ribut sama si Yovan. Karena kali ini memang Yovan duluan tuh yang sepertinya ngiri
perkara dia kelihatan banget sih masih dendamnya. Tapi Angga seperti biasa ya tidak mau terlalu ikut campur lah. Dan semenjak itu antara Esa sama si Yovan bener-bener kayak apa ya, rival bebuyutan gitu, anjing sama kucing, Tom and Jerry. Namun ternyata keadaan tersebut tuh cukup Angga sama yang lainnya nikmati, karena fokusnya Esa nih jadinya hanya ke Yovan aja, sementara anak-anak lain yang biasa dibully tuh jadi nggak dapet atensi lah dari si Esa, perkara udah sibuk sama si Yovan. Lanjut nih ya, singkat cerita, sampailah ke beberapa minggu lagi sebelum adanya pertandingan lain nih. Namun kali ini cabangnya udah ASEAN, bukan nasional lagi, tingkatnya lebih tinggi. Nah, karena sebelumnya lebih banyak memenangkan kejuaraan itu adalah si Mahesa, jadi yang dikirim karena memenuhi kualifikasi di kelompok KU1 itu dari klub mereka ya si Esa. Si Yovan ini nggak masuk. Kebayangkan di situ betapa tengelnya si Esa nih jadinya merasa menang dari si Yovan tanpa bisa si Yovan membalak mendadak gitu istilahnya. Tapi di satu pagi nih, sewaktu si Angga sama yang lain baru datang tuh subuh-subuh ya untuk latihan renang, dia melihat ada seseorang yang mengambang di tengah kolam. Yang pas dilihat diangkat ternyata itu Mahesa. Apa nggak pada kaget? Ya semua pada heboh karena pas dicek Mahesa sudah tidak bernyawa alias meninggal. Kondisinya masih pakai peralatan renang, gengs. Maksudnya ya celana renang, kacamata renang. Ya masalahnya si Mahesa ini kan dia sering juara. Kok bisa-bisanya ditemukan tenggelam? Ini sangat aneh ya kedengarannya ya. Cuma seluruh saksi mata mengaku pada malam sebelumnya tuh semua orang itu pada sudah pulang kok, termasuk Mahesa. Jadi penjaga kolam yang terakhir pulang itu juga nggak ngeliat ada siapa-siapa lagi yang latihan di kolam. Nah, dugaan awalnya sepertinya si Esa ini mungkin ya diam-diam gitu kan balik lagi untuk latihan karena dia obsesi ingin menang dalam pertandingan selanjutnya. Karena memang dibalik sifatnya yang tengil dan pembuli seperti itu, tapi kegigihannya memang nggak usah diragukan sih, makanya kan dia sering menang. Dan kabarnya di pertandingan kemarin itu kan dia dapetnya perak tuh. Nah waktu itu di sana orang tuanya kayak marah-marah dan kayak mohon maaf ya kayak bego-begoan si Esa ini karena nggak juara satu, nggak dapet emas, dapetnya kok perak, nggak ada apresiasi gitulah. Jadi sepertinya si Esa ini mendapatkan semacam pressure mungkin ya internal dari keluarganya sendiri. Yang entah gimana ceritanya, mungkin malam-malam dia latihan sendiri terus mengalami ya kram gitu kan karena kelelahan, udah terlalu diforsir, nggak ada yang ngawasin juga, nggak ada yang ngeliat kejadiannya, ya udah tenggelam, pagi-pagi udah ngambang. Tapi ada beberapa kejanggalan, gengs. Pertama, orang yang tenggelam itu kan biasanya matanya apa ya merem, namanya juga masuk ke air ya. Tapi entah karena posisinya Esa pada saat itu memang ditemukannya pakai kacamata renang pula, keadaan matanya ini nih melontot, yang sampai pas mau dimandiin, dipocongin gitu ya matanya nggak bisa nutup, nggak ketutup. Akhirnya dipakai semacam selotip kayak selotip kertas gitu loh, biar nutup matanya sementara gitu kan, serem banget habis kalau melotot terus. Yang kedua, saat Esa ditemukan nih, ada juga di situ penutup telinga yang cuma sebelah doang di dalam kolam. Jadi biasanya kalau latihan renang itu kan lama gitu kan, berkali-kali nyebur. Nah, atlet ini biasanya pakai penutup hidung sama penutup telinga, earplug gitu ya namanya, biar nggak kemasukan air. Nah, di kolam itu tuh ditemukan ada penutup telinga tapi cuma sebelah doang. Yang earplug tadi itu harusnya kan sepasang ya kanan kiri namanya telinga. Ini cuma ditemukan bagian kirinya doang. Dan pas dicari tahu ternyata earplug tersebut punyanya si Yovan. Langsung dong dicurigain. Makanya waktu itu memang si Esa ini nggak langsung dikubur, gengs, melainkan dilakukan otopsi dulu dan kolam renang gor itu ditutup 2 hari. Yang mana dari otopsinya itu juga ditemukan adanya beberapa memar-memar seperti luka pukul. Cuma masalahnya tadi kan sebelumnya kita udah ceritakan ya, sebelum kejadian Esa ini ditemukan, ya dia kan emang berantem mulu sama si Yovan gitu, nggak jarang pukul-pukulan. Lah Yovan aja sempat cedera sampai nggak bisa ikut pertandingan. Ya jadi memang diduga juga memar-memar yang ditemukan itu tuh bekas berantem sama Yovan dan banyak saksi matanya kan. Cuma apakah di malam kejadian sebelum paginya si Esa ditemukan dia ini sempat berantem lagi atau gimana ya belum ketahuan. Ya tapi kalau menurut penuturan orang-orang nih termasuk Angga, di malam tersebut nih semua orang sebenarnya udah pulang tuh di jam 9 malam karena memang kan itu dalam rangka persiapan lomba ya, jadinya memang agak malam tuh dari biasanya. Dan Esa maupun Yovan itu dua-duanya juga udah terlihat balik pulang. Lah ini kok jadi kayak Mr. Stinks ya? Tapi intinya nih, setelah selesai diotopsi, akhirnya ditetapkan kalau Esa ini meninggal karena kecelakaan, gengs, bukan karena sebab lain. Namun orang-orang ya menaruh curiga ke Yovan. Apalagi karena posisinya Esa nggak ada nih ya. Setelahnya ini Yovan langsung ditunjuk sebagai untuk menggantikan si Esa karena kan pertandingannya ini memang sudah mepet. Dan waktu itu, abis sudah selesai diotopsi pula, Esa kan dikembalikan ke keluarganya. Yang kondisinya nih matanya masih melotot ya, gengs ya. Sampai tadi tuh diselotip pas lagi dimandiin sama dipocongin. Dan waktu lagi proses digotong nih pakai keranda kan mau ke kuburan, Angga sama seluruh tim di klubnya itu tentunya pada datang tuh pada saat itu. 2 orang pembawa keranda tuh yang paling depan, dua-duanya nih kesandung, gengs. Karena memang kontur jalannya tuh kayak ada tangga ke bawah dikit gitu loh, jadi mungkin nggak
nggak ngeh jadinya jatuh. Keguling itu kerandanya sampai pocongnya Esa keluar ke tanah gitu kan, dan selotip matanya lepas. Kebetulan posisinya di dekat situ ya ada si Angga sama klubnya itu termasuk si Yovan. Jadi mereka semua nih seakan-akan diplototin sama pocongnya Mahesa, geng. Serem banget nggak? Angga bilang itu adalah salah satu pengalaman yang sampai sekarang membuatnya cukup trauma dan takut sama orang meninggal gitu dipocongin. Soalnya dia ngeliat semacam kayak diplototin. Ya tapi sama orang-orang langsung dibenerin lagi posisinya, diangkut ke keranda dan dibawa lagi tuh sampai proses penguburan. Setelahnya, karena masih dalam persiapan proses pertandingan yang semakin dekat ya latihan dimulai lagi seperti biasa setelah gornya ini udah nggak tutup. Bahkan dilakukannya tetesan malam. Dari sinilah orang-orang nih satu persatu itu pada merasa kalau sosok Esa yang suka membuli itu jadi makin menakutkan, gengs, karena sekarang wujudnya sudah bukan manusia lagi, melainkan hantu. Bayangin aja waktu jadi manusia aja banyak yang takut, apalagi dalam wujud yang berbeda. Waktu itu Angga sama beberapa orang seperti biasa datang subuh untuk latihan kan, karena mau ada pertandingan nih. Dan memang Angga ini kan rumahnya dekat, jadi dia salah satu orang yang paling pagi duluan. Dan seperti rutinitas kayak biasa ya, mereka ke ruang ganti, bilas-bilas membasahi badan sebelum masuk ke kolam renang. Nah, bentukan bilik bilasnya itu tuh kayak sekat-sekat pakai korden gitu, geng. Tahu kan korden yang biasa di kolam renang tuh? Yang dari bawah mah kelihatan kaki nih kalau misalkan kita mau ngintip. Dan kalau misalkan kalian tinggi gitu ya, kepalanya tuh atas bagian rambut ya kelihatan juga lah sedikit. Nah, pagi itu Angga nih sama ada 4 orang lain tuh nyampe duluan. Nah, di bilik bilasnya itu tuh jumlahnya ada 8. Angga udah bilas gitu kan, selesai duluan karena cuma ngebasahin badan doang. Tapi pas dia keluar gitu kan, ngelihat biliknya Esa, loh kok ada isinya. Tirainya ketutup, showernya nyala, dan memang ada kaki yang terlihat. Angga ngebatin nih, lah siapa yang mandi di biliknya Esa? Soalnya kan memang ada satu bilik yang tadi udah kita ceritain yang buat khusus Esa tuh. Mentang-mentang sekarang Esa udah nggak ada, kok ada yang berani pakai bilik itu? Padahal kan bilik lain juga banyak nih. Mereka total yang udah datang tuh berlima kan, termasuk si Angga. Sementara itu jumlah biliknya ada 8. Tapi si Angga langsung ngeliatin nih masing-masing bilik yang terpakai. Ternyata ada 5. Harusnya kan 4 ya. Karena Angga udah keluar duluan nih. Nah makanya Angga mikir, apa ada yang baru datang kali? Tapi berarti kan dia berani tuh pakai biliknya si Esa. Sampai satu persatu nih 4 orang yang datang duluan sama si Angga nih keluar. Dan mungkin karena ngeliat si Angga lagi merhatiin satu bilik nih, pada nanya kayak, ngapain lu ngintip doyan laki lu? Diledekin lah ya. Si Angga kan langsung nanya, itu siapa yang di biliknya si Esa? Semua orang juga langsung merhatiin gitu. Lah iya siapa ya? Ditungguin lah sama si mereka. Sampai tahu-tahu keran showernya dimatiin dan ternyata yang keluar Yovan. Elah, pantesan aja lah, dia mah emang berani dari dulu. Kirain siapa, baru datang dia udah pada deg-degan tapi kan. Ya udah tuh latihan dimulai nih sampai selesai pada ke ruang bilas lagi. Dan kali ini penuh tuh ruang bilasnya 8-8-nya karena kan ini udah selesai latihan, udah pada datang semua jadi gantian. Tapi di biliknya Esa ini tuh lama banget, ada orangnya tuh di dalam lagi mandi juga nggak keluar-keluar. Dengan keadaan soalnya kan shower nyala dan terlihat ada kaki. Semua orang nggak ada yang ngeliat yang tadi tuh masuk siapa gitu loh, nggak ada yang merhatiin maksudnya. Karena kan pergantiannya sat-sat gitu ya. Dan dilihat si Yovan itu masih ada di daerah kolam lagi ngobrol sama si Coach Darul. Berarti kan yang di dalam shower ini bukan si Yovan yang tadi berani mandi di situ ya. Sampai akhirnya si Yovan masuk ke ruang ganti dan nanya kan kayak, pada kenapa nih ngumpul-ngumpul ngeliatin biliknya si Esa itu? Ya semua pada bilang, itu nggak tahu tuh siapa dari tadi lama banget nggak keluar-keluar. Ini ada bahasa laki-laki yang biasa lah di kamar mandi gitu kan pada ngumpul kayak, itu jangan-jangan di dalam lagi arisan kali, ngerti maksudnya, paham kita sensor gitu, kita perhalus ya. Abis lama banget gak keluar-keluar dari tadi. Sama Yovan ya langsung disamperin dan dibuka tiranya. Kret, kosong geng sisinya. Gak ada siapa-siapa gitu dengan kondisi shower masih nyala. Masalahnya beberapa detik sebelum tadi Yovan buka tiranya itu, banyak yang ngeliat termasuk si Angga, itu kalau di bawah tiranya ada kaki. Tapi pas dibuka sama Yovan, kosong, hilang, gak ada siapa-siapa. Ya langsung pada ketakutan, buru-buru keluar, semua pergi. Udah telat juga kan harus ke sekolah masing-masing tuh pagi-pagi. Masih di hari yang sama nih, pas sorenya itu kan harus latihan lagi sampai malam. Tentunya kejadian pagi tadi itu menjadi pembicaraan. Tapi ya udahlah, gimana pun juga kan keadaannya pada saat itu ramai ya, jadi mereka tidak terlalu takut. Sampai tiba-tiba pas lagi latihan di kolam nih, ada satu orang kayak kelelep macam kayak minta tolong gitu, kecebur. Ya dikiranya dia kram kaki atau gimana kali ya. Namanya kram kaki itu kan memang ada aja ya, bisa terjadi. Apalagi ini intensitas latihan mereka ini lagi diforsir banget. Langsung dibantuin kan tuh. Sebut aja yang kelelep namanya Adi. Atlet juga geng, selagi latihan sama mereka. Yang sebenarnya nggak mungkin tenggelam kan. Masa atlet renang tenggelam? Tapi kalau udah kram kaki mah beda cerita. Ditolong ini sama 2 temannya. Tapi pas 2 temannya ini mau narik, 2 orang temannya itu tiba-tiba ikutan kayak mau kelelep juga lagi, gimana? Akhirnya langsung rame tuh pada ngerubutin
ke tengah kolam nolongin mereka. Yang pas udah ditarik ke atas gitu kan, didudukin sambil menggap-menggap karena nelan banyak air segala macam. Pada bilang ada yang narik kaki mereka tuh dari bawah. Jadi 3 orang ini tuh ngerasain hal yang sama. Padahal kolam renangnya kan cukup apa ya, bisa dibilang bening, tapi ya bukan yang bening banget kayak kaca gitu ya, ada butek-buteknya, tapi maksudnya kelihatan lah kalau ada apa-apa di bawah air. Dan orang-orang lagi di atas nih nggak ngeliat apa-apa, nggak ada sesuatu di dalam kolam itu. Udah nih ya, abis kejadian tersebut, besoknya ada kejadian lagi. Sialnya pada hari itu si Angga nih datang paling pertama, karena yang selain rumahnya deket, yang lain itu kayaknya memang sengaja telat-telatin diri gitu karena takut mungkin, gengs. Mereka nggak mau datang pas lagi sepi gitu, maunya nunggu agak ramean. Tapi nggak ada yang bilang sama si Angga, jadi ya Angga sendirian udah datang. Cuma di situ ternyata Coach Darul udah datang juga dan menyuruh si Angga untuk apa ya, bawain anduk-anduk tuh untuk ditaruh di pinggir kolam. Jadi dari tempat tuang anduk nih dibawa keluar tuh, ditaruhkan di pinggir kolam. Karena anduknya lumayan banyak ya untuk semua orang, jadinya si Angga nih bolak-balik tuh bawanya. Maksudnya dicicil gitu loh ya. Dan di awal situasi kolam dilihat sepi, ya belum ada siapa-siapa yang datang. Tapi pas Angga balik untuk kedua kalinya dari ruang anduk terus bawa lagi ke pinggir kolam, tiba-tiba dia berenang cowok sendirian. Ya namanya orang berenang itu kan nggak kelihatan ya siapanya ya mukanya. Apalagi kalau latihan itu biasanya pakai swim cap gitu loh, gengs, yang pakai penutup kepala yang macam kayak ciput. Lah ciput hijau kali ah. Nah yang Angga heran, kayaknya tadi kan perasaan nggak ada yang renang, kok tau-tau ada yang nyebur, siapa? Tapi ya udah, si Angga mikirnya ya mungkin itu atlet lain kan. Dan sementara itu si Angga kayak ngitungin jumlah anduknya nih udah cukup atau belum, dia perlu balik lagi ke belakang atau enggak. Jadi si Angga nih fokusnya ke anduk. Nah kalau ada yang berenang itu kan kedengeran ya suaranya cuk gitu lah ya. Gimana sih maksudnya kayak seorang berenang. Ini tau-tau tiba-tiba hening. Yang pas Angga muter tuh ngeliat ke arah kolam renang, nggak ada siapa-siapa, memang kosong, makanya hening. Dia cari-cari tuh loh, tadi yang berenang kemana? Itu kolam renang kan lumayan gede soalnya, gengs ya. Dan posisinya masih sepi. Jadi kalau orang yang tadi tuh renang udah naik gitu ya dari kolam renang, harusnya kelihatan jalan kemana. Orang si Angga ngelengos ya baru sebentar gitu kan, ngitungin anduk doang, tau-tau orangnya hilang. Nah yang Angga pikirin pada saat itu, takutnya ini orang tenggelam atau gimana gitu ya. Bukannya dia udah naik ke kolam, udahan renangnya, tapi malah jatuh ke dasar kolam. Ya perkara dari kemarin kan banyak kejadian yang begitu, yang kakinya pada keram. Makanya si Angga kayak singak-singuk gitu kan ngedeketin kolamnya dan merhatiin dasar kolam tuh ada orang apa enggak. Tahu-tahu dari belakang Angga merasa ada yang dorong dia sampai dia kecebur. Ya walaupun kaget, tapi kan Angga ini bisa berenang ya. Tapi yang bikin dia ketakutan banget waktu itu ya, pas dia lagi mau naik ke permukaan, dari bawah air nih si Angga ngeliat tuh di atasnya ada pocong yang berdiri di pinggir kolam tempat dia jatuh tadi. Ya karena takut, Angga jadi nggak naik ke atas dan dia melipir langsung putar balik tuh ke arah sebaliknya. Waktu lagi mencoba berenang tuh ke arah sebaliknya, tahu-tahu kakinya si Angga nih ada megang gitu loh. Pas dia nengok, ada sosok Esa yang lagi megangin kakinya. Spontan si Angga teriak, tapi kan dia lagi di dalam air. Alhasil dia kelolotan gitu loh, masuk ke air semua tuh ke mulutnya. Jadinya gelagapan, dia mau naik ke permukaan tapi kakinya ditarik terus sama si Esa. Gak lama, terlihat Coach Darul tuh menyelam dan langsung bantuin narik Angga ke atas. Angga udah ngap-ngapan gitu kan, ditenangin nih sama si Coach Darul. Dengan gelagapan si Angga cerita tadi bilang dia ngeliat Esa. Tapi si Coach Darul langsung menyuruh Angga untuk udah kamu pulang aja hari ini, nggak usah ikut sesi latihan subuh. Sore aja nanti kamu balik lagi. Dan Angga juga diminta untuk tidak cerita ke siapa-siapa. Ya Angga langsung ketakutan gitu kan, dia juga langsung pergi jadinya ke sekolah. Habis pulang sekolah, Angga bingung nih, mau datang latihan apa enggak, karena dia trauma kan, takut. Cuma dia mikirnya kalau sore kan banyak orang. Karena kolam tersebut selain untuk latihan, itu juga dibuka untuk umum ya sampai jam 5 sore. Habis itu memang dipakai buat latihan atlet. Ya seenggaknya dia nggak sendirian lah, kalau perlu ditelat-telatin dulu, datangnya nggak usah terlalu on time. Nunggu agak ramean gitu, toh rumahnya juga deket, tinggal ngesot. Tapi pas Angga sampai rumah nih, karena kan dia mau telat jadi mau ke rumah dulu. Dia dapat kabar dari orang tuanya kalau di gelanggang renangnya itu ditutup karena ada bocah kesedot ke dalam saluran sirkulasi pengisian, gengs. Ya mana pas dicek tuh lubang sirkulasinya memang tidak tertutup rapat. Kesedot, serem banget nggak? Untungnya masih bisa diselamatkan, tapi katanya keadaannya kritis, langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi ya tadi kolam renangnya ini nih, kalau di jam normal dari jam 10 sampai jam 5 sore, itu dibuka untuk umum. Dan memang ada kolam yang untuk umum, sama ada kolam olimpik gitu yang biasa digunakan untuk latihan di jam-jam sesuai jadwal tadi. Dan pas lagi jam buka untuk umum nih, Angga kan sekolah. Balik-balik, ada kejadian begitu. Tapi tahu nggak, gengs, hal yang lebih membagongkannya tuh apa? Bocah yang kesedot itu, adiknya Yovan. Jadi karena Yovan latihan di sana, jadwal latihan sore itu kan biasanya dari jam 5. Makanya ayahnya Yovan ini membawa adiknya si Yovan buat berenang di situ dari jam 3. Yang niatnya habis selesai berenang nanti mau ngeliat Yovan latihan lah, nemenin gitu.
yang ternyata tapi ada tragedi. Alhasil itu kolam lagi-lagi ditutup sementara dan kali ini lebih lama soalnya harus ada investigasi. Kalau saudara udah pusing banget tuh karena pertandingan semakin dekat tapi kolamnya ditutup gitu. Kemana mereka harus latihan? Manajemen GOR itu juga langsung turun tangan gengs karena banyak laporan mengenai tadi tuh penampakan Esa. Dan kecelakaan bocil tadi itu juga akhirnya disangkut pautkan dengan si Esa. Mengingat bocil tersebut adalah adiknya Yovan juga. Pokoknya terbentuk tuduhan kalau jangan-jangan semua kejadian di balik meninggalnya Esa ini bukan murni kecelakaan ya, tapi ada orang yang memang sengaja mencelakai Esa. Dan semua tuduhan tersebut tentunya mengarah ke Yovan. Karena kan yang sering berantem terus-terusan menjadi saingan itu si Yovan. Yang nggak tahu mungkin gimana ceritanya Yovan tuh dendam sama si Esa dan malam itu mereka berantem sampai Esa tenggelam. Luka-luka lebam yang ditemukan itu ya kemungkinan karena mereka berdua berantem kan. Makanya arwah Esa ini nggak tenang dan mencelakai banyak orang. Ditambah juga ditemukan tadi tuh earplug-nya Yovan cuma sebelah tuh di kolam. Cuma si Yovan yang dituduh begitu tuh, di tengah situasi adiknya juga jadi korban lagi di rumah sakit ya, ngamuk lah dia. Ya karena dia dari awal juga merasa tidak diperlakukan dengan adil. Waktu Esa mukulin dia sampai cedera, nggak bisa ikut pertandingan, tapi si Esa ini bukannya diskors malah tetap dibiarin ikut tanding dulu. Dan memang menurut investigasi polisi mengenai kasus Esa ini, itu kan murni dianggap kecelakaan tunggal, maksudnya tidak ada tersangka. Tapi karena saking banyaknya kejadian dan saksi dari orang-orang yang diganggu gitu yang melihat penampakannya Esa, termasuk si Angga, jelas itu ada sebuah hal yang membuat arwahnya Esa ini masih gentayangan berarti. Ya maka dari itu akhirnya dipanggil lah orang pintar dan tujuannya untuk membersihkan tempat tersebut biar tidak ada kejadian-kejadian yang mencelakakan manusia lagi. Abisnya fatal jatuhnya. Kalau sampai ada kasus lagi bisa-bisa itu kolam ditutup lah, pasti kan pihak pengelola nggak mau kalau sampai hal itu terjadi. Yang mana sama si orang pintarnya ya udah di Terawang dan katanya dia bisa berkomunikasi dengan arwahnya Esa yang benar memang masih ada di sana. Tapi dari situ diketahui sebuah fakta. Kalau ternyata alasan dibalik Esa ditemukan tenggelam malam tersebut adalah karena ayahnya sendiri. Jadi ayahnya Esa itu kan terkenal keras ya, dimana si Esa ini seperti di-push untuk selalu menjadi nomor 1, menang. Dia juara 2 dapat perak aja dimaki-maki di depan umum. Nah hal itu sepertinya membentuk pribadinya si Esa ini menjadi tukang bully, karena di rumah ya dia dibully sama ayahnya sendiri, dipukulin segala macam, mendapatkan kekerasan fisik sama verbal. Ya akhirnya si Esa tumbuh menjadi seperti itu juga. Apalagi dia ini juga punya perasaan iri dengan orang-orang tuh yang suka diantar, misalkan subuh-subuh sama orang tuanya diantar ke GOR, terus dijemput lagi pas malam habis selesai latihan. Sementara dia boro-boro nggak pernah dapat perhatian apa-apa, melainkan dapatnya tuntutan terus yang ada. Jadi tekanan dari ayahnya itu membuat dia stres. Dimana malam itu setelah dia pulang, ya Esa memang diam-diam sengaja tuh balik lagi untuk latihan. Karena dia harus mendapatkan emas pada kejuaraan mendatang. Dan bener aja, dia mengalami kram otot karena terlalu memforsir dirinya sendiri terlalu keras. Dimana keadaannya di sana sepi, nggak ada siapa-siapa, jadilah tidak selamat. Bener-bener ternyata nggak ada sangkut pautnya sama si Yovan, gengs. Earplug-nya Yovan yang ada di kolam itu ya kebetulan jatuh aja. Dan memar-memar yang didapati si Esa dalam otopsi itu ya karena selain memang berantem sama si Yovan, digebukin juga di rumah sama bapaknya kalau pulang. Dan arwahnya si Yovan ini menjadi tidak tenang karena seharusnya kan dia ikut pertandingan untuk mendapatkan emas, tapi dia meninggal. Dan sifatnya yang memang suka membuli itu semasa hidup, ya jadi masih terus-terusan ke bawah, dimana namanya arwah nggak tenang, dia merasa kesal, apalagi Yovan yang menggantikannya. Intinya di sini hantu marah dan tantrum. Ditambah lagi mungkin ya ayahnya Yovan dan adiknya datang tuh untuk melihat Yovan latihan. Lah biasanya kan si Esa selalu iri dengan hal seperti itu ya, ada orang tua yang memperhatikan anaknya. Jadi bisa dibilang ya hantunya Esa macam plan victim, seolah-olah kematiannya itu karena si Yovan yang ingin merebut posisinya dan terus membuli mencelakakan orang-orang seperti semasa hidupnya karena dia nih ikut mau kejuaraan tapi nggak bisa karena meninggal. Nggak terima dia. Tapi pada akhirnya sosok Esa yang penuh amarah dan dendam ini nih dapat diusir sama si orang pintar tersebut. Dia dikembalikan ke dunia yang seharusnya dia berada. Setelah itu gangguan dari Esa tidak pernah muncul lagi. Saya itu majikan cerita dari Angga, yang mana setelah kejadian tadi tuh adiknya Yovan dilarikan ke rumah sakit, kolam renangnya tentunya sempat ditutup lama. Sekalipun udah dibersihkan ya sama orang pintar tadi ya, tapi pihak pengelola juga dituntut untuk memperbaiki beberapa sistem dan adanya beberapa renovasi juga agar tidak terulang kejadian-kejadian kecelakaan lagi. Dan selama kolam itu tutup, klub renangnya Angga ini ya pindah ke kolam renang lain, yang mana si Angga jadinya jauh gitu, nggak bisa ngesot. Alhasil dia harus bangun lebih pagi lagi dari biasanya. Bener-bener perjuangan banget ya. Kita aja zaman sekolah disuruh bangun buat berangkat sekolah langsung aja mager luar biasa. Apalagi di sini suruh harus latihan dulu gitu baru ke sekolah, berarti lebih pagi lagi ya. Kayaknya bedmu terus lah Babu kalau disuruh tiap hari begitu. Ya tapi kalau dipikir-pikir apa jangan-jangan karena itu ya Babu jadi emosi terus nih 11-12 sama Angga juga nih sebelum sekolah harus latihan renang dulu begitu kan. Ini Babu sebelum
aktivitas kerja segala macam harus bikin video dulu. Bener kan jadi bad mood dari tadi kita ngomel-ngomel. Harusnya kan kita bisa bangun lebih siang. Mana jam segini alamat udah macet nih jalanan nih, repot emang kalau nyenengin majikan ya. Ya nggak apa-apa. Makasih Angga ya buat emailnya, buat majikan semua juga. Semoga hari kalian Senin terus ya. Jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe juga kalau belum. Kalau mau join majikan TCP, majikan VIP ya, majikan VIP gitu ada geluduk tuh. Dimarahin kita join sama majikan sama Tuhan. Mohon maaf ya nih, mulut emang suka lancang. Ya udah kalau mau join tadi apa tuh? Majikan VIP ada klik linknya di bawah sama rekomen barang-barang di Shopee juga ada linknya di bawah. Udah ya kita buru-buru dari tadi tang teng dicariin orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Janganlah takut cerita